Pentingkah aerodinamika pada motor MotoGP? Seperti yang kita ketahui, MotoGP sebelum era tahun 2010, motor-motor pada MotoGP belum menggunakan aerodinamika pada motornya dan cenderung masih sederhana dan hanya berfokus pada bagaimana cara meningkatkan kecepatan dan power mesin. Penerapan perangkat aerodinamika di MotoGP dimulai pada tahun 2010 saat Desmo CDC GP10 yang digunakan chassis standar dipasangkan winglet yang diletakkan tepat pada bagian depan bodi motor. Winglet yang mulai terpasang di GP10 merupakan hasil rancangan dari pakar aerodinamika Formula One Alan Jenkins. Fungsinya adalah sebagai penyeimbang motor pada sisi depan terutama saat melibas trek lurus dan menikung. Lebih lanjut, para desainer Ducati sepakat kalau winglet berfungsi untuk meningkatkan downforce atau daya tekan ke bawah pada kecepatan tinggi, sehingga mencegah kecenderungan roda depan motor terangkat atau wheelie. Dengan begitu, grip atau daya cengkram ban depan akan mampu memberikan traksi maksimal dengan aspal, hingga menciptakan kestabilan motor. Puncak dari penerapan perangkat aerodinamika di MotoGP terjadi pada musim 2015-2016. Saat itu, para pabrikan berlomba-lomba membuat desain winglet yang cukup ekstrim. Kemudian, memasuki tahun 2017, MotoGP membatasi penggunaan aerodinamika dengan melarang winglet. Namun, para pabrikan menemukan solusi lain, yaitu fairing aerodinamika. Salah satu yang paling terkenal adalah model Hammerhead kepunyaan Ducati yang diperkenalkan pada pertengahan 2017 dan kemudian banyak diimplementasikan pabrikan lainnya. Tapi, meski memberi dampak yang signifikan terhadap motor baik di trek lurus dan tikungan, nyatanya aerodinamika banyak dinilai oleh para pembalap membuat semakin sulit untuk menyalip dikarenakan adanya dirty air atau udara kotor yang dihasilkan dari komponen aerodinamika tersebut. Seperti dalam kasus ini, banyak tim yang memprotes akan adanya aerodinamika Ducati yaitu swim arm atau lengan ayun. Yang menurut para rival, swim arm tersebut memberikan dampak downforce secara ilegal. Dan hal inilah yang menjadi alasan banyak tim di MotoGP yang memprotes aerodinamika pada Ducati, khususnya swim arm. Tidak selamanya inovasi akan memberikan dampak baik bagi skin kompetitif, seperti kasus pada Formula One yang dimana mobil pada Formula One kesulitan untuk menyalip dikarenakan adanya dirty air yang dihasilkan dari mobil lawan yang ada di depan. Dan hal ini membuat Formula One menjadi sedikit tidak menarik. Dan dikarenakan jarang terjadi aksi salib menyalip di lintasan, dan karena hal inilah Formula One mengubah regulasi aerodinamika dengan menggunakan kembali konsep ground effect pada tahun 2022 dengan alasan supaya terjadi persaingan di lintasan. Apapun yang berlebihan tidak akan baik bagi kesehatan. Tapi ini bukan kesehatan, tapi balapan. Yang mana jika Anda tidak dapat berinovasi, maka Anda akan diasapi. Jadilah seperti Ducati yang berjuang dari tahun 2007, baik dari segi mesin dan aerodinamika, guna mencapai gelar juara dunia.